Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Farid Abdurrahman. Di sini saya akan dengan NIM 1710301145 akan menjelaskan tentang SIP, STR, jati diri fisioterapi di Indonesia dan sistem kredensial fisioterapi di Indonesia. Ya, untuk SIP dan STR, yang pertama STR itu dapat diperoleh dari pendidikan profesi atau saat ujian kompetensi. Nah, untuk selanjutnya SIP dan STR itu diatur pada PMK 80 tahun 2013. Untuk di isi yaitu SIP pada PMK 80 pada pasal 8 SIPF atau SKF diberikan pada fisioterapi yang telah memiliki STRF. SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk satu tempat. Pada pasal 9 untuk memulai SIPF atau SKF sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 fisioterapi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STRF, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek, surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri, pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi dari organisasi profesi. Apabila SIPF atau SKF dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, persyarat rekomendasi bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F tidak diberlakukan. Contoh surat permohonan memperoleh SIPF atau SKF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam formulir 2 terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Untuk SIPF dan SKF sebagaimana tercantum dalam formulir 3 dan formulir 4 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Lalu STR juga dapat diperpanjang 5 tahunan. Selanjutnya untuk jati diri, yaitu sejarah fisioterapi di Indonesia berawal dari akreditasi militer Belanda kedua atau Operasi Gagak yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Di Yogyakarta terdapat monumen serangan umum 1 Maret yang sekarang berada di titik 0 km Yogyakarta untuk mengenang jasa para pejuang TKR atau rakyat Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948. Dimulainya pendidikan fisioterapi di Indonesia. Fisioterapi dimulai sejak tahun 1956. Untuk pertama kalinya di Rumah Sakit Profesor Dr. Suharto Solo, yaitu perawatan fisioterapi yang diikuti oleh utusan dari rumah sakit dan orang yang telah berpengalaman dalam bidang keperawatan selama 2 tahun dan memiliki ijazah SMP. Kemudian pada tahun 1957 didirikan Sekolah Asisten Fisioterapi. Perkembangan selanjutnya berdiri Akademi Keperawatan Fisioterapi pada tahun 1967 sampai 1970. Awal berdirinya Akademi Fisioterapi Murni non keperawatan pada tahun 1970 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu sistem kredensial di Indonesia. Kredensial L adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis
untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, sedangkan reklinis kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapi yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikan surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinik FTR tersebut. Yaitu untuk proses kredensial LFTR. Yang pertama, FTR mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Orderhead untuk memperoleh KRKK. Yang kedua, Ketua Komite menegaskan kepada subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial. Yang ketiga, subkomite kredensial memberikan panitia atau dengan materi Bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Yang keempat, subkomite memberikan laporan kepada Ketua Komite MED hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilakukan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada Ketua Komite untuk diteruskan pada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi pada direktur. Direktur mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap FTR bersangkutan.